Ya puji Tuhan kita sampai di mana itu ya, di Ciamis itu udah sangat jauh malam, mungkin jam 12-an lewat apa gimana ya. Jadi saya langsung mampir ke Polres Ciamis, ya kan? Karena saya nggak tahu posisi tahanan di mana, posisi penjaga tahanan di mana, saya nggak ngerti. Yang saya lihat pintu terbuka lebar, itu yang saya masukin kan gitu. Jadikan langitmu
Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bangku-bangku depan yang kosong diisi semua. Haleluya. Dahsyat, luar biasa, ajaib. Yesus, apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami, yang membuat kami mampu memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, karena roh Tuhan ada pada kami, sehingga kami dapat memuji-muji Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Terimalah pujian penyembahan kami, biar berkenan dan menyenangkan hatimu, menjadi dupa yang harum di takhtamu yang kudus. Lewat pujian penyembahan ini kami dapat menarik hadirat Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir atas pesta anak domba Allah pada hari ini, atas kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, atas keluarga kami masing-masing, dan juga atas Indonesia. Urapi lidah mulut bibir hambamu, supaya kebenaran ini memberkati kami, memotivasi kami untuk jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat, yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang masih menolak Yesus. Biarlah kami menjadi representasi Tuhan, menjadi alat Tuhan. Mulut kami dipakai Tuhan menyaksikan Tuhan Yesus kepada dunia, kepada Indonesia, kepada seluruh yang ada di bumi ini, supaya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dia Tuhan, di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, kami percaya tempat ini dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu kami di tempat ini. Dan tempat ini steril. Tidak ada virus termasuk coronavirus. Sudah tunduk kepada Yesus. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Coronavirus adalah nama. Harus tunduk kepada nama Yesus. Saya bersyukur Tuhan, selama kata Menteri Kesehatan ada corona di Indonesia, kami tidak pernah stop beribadah. Amen. Kami semua dalam perlindungan Yesus. Tidak ada satupun yang kena coronavirus. Karena kami tahu ada imunitas ilahi dalam tubuh kami. Ada kekebalan yang Tuhan taruh dalam tubuh kami. Setiap virus nempel di kulit tubuh kami, mati in Jesus name. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, biar kemuliaan-Mu nampak di wajahku. Wibawa Tuhan dalam diriku terlihat jelas. Kuasa-Mu nyata dalam ucapan dan gerak-gerik yang saat ini Tuhan Yesus, hamba akan kerjakan, hamba akan laksanakan pelayanan kudus ini, yaitu menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan firman-Mu, memotivasi kami untuk jiwa-jiwa, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah, zaman, roh teritorial beserta teka-teka di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan. Kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Roh santet, guna-guna, sihir, tenung, mantra, ilmu kegebalan, ilmu santet, ilmu gelap, in Jesus name, out, keluar. Siapapun saudara yang melihat dan mendengar saya hari ini, jikalau ada kuasa-kuasa gelap dalam dirimu, ku perintahkan in Jesus name, out, keluar dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus yang ambil alih pesta anak domba Allah hari ini. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa di belakang semua ini kosong? Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Haleluya. Amin. Mari yel-yel kita. 3, 2, 1. Iya. Kita menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Dalam Tuhan kita dipelihara. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar.
Haleluya. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur ya. Kami hari Rabu ya sudah berangkat menuju Ciamis untuk melihat sidang perdana Muhammad KC. Kami dalam perjalanan saudara, kejar-kejaran sama pengacaranya. Sebenarnya jaraknya sudah 10 km lagi ya, bisa kami kejar karena kami saling telepon-teleponan. Namun di tengah perjalanan ada jiwa-jiwa yang mau dilayani. Akhirnya kami mampir ya ke Bandung. Puji Tuhan, banyak sekali jiwa-jiwa yang berkumpul. Termasuk ada di sana Letkol ya, Kasrem di Korem Bandung atau Jawa Barat. Luar biasa, Anda bisa lihat YouTube-nya ya. Luar biasa sekali urapan hadirat Tuhan. Ibu ini saudara ya, yang di YouTube nanti Anda lihat. Saya yakin Anda kurang suka nonton YouTube saya. YouTube orang lain yang saudara suka. Ya, lebih alasan saudara karena udah khotbah di sini ya. Ya, jadi ibu ini saudara kurang lebih waktu PPKM ketat ya, itu diponis dokter 4 bulan atau 5 bulan lagi meninggal karena kanker, kanker paru. Ya, jadi saya doakan karena saya belum bisa ke sana. Karena memang mereka minta saya ke sana dan mereka saya suruh kemari juga nggak bisa begitu. Jadi kita doa lewat by phone, puji Tuhan. Ya. Terus ada juga yang leukemia, keluarganya juga, ya. Jadi setiap seminggu atau berapa hari sekali lah harus ditambah darah. Kalau nggak tambah darah, kode. Ya. Saudara, waktu kemarin kami mampir ke sana, ibu itu saudara sudah sehat. Berikan sorak-sorai Tuhan. Haleluya. Ya, anak yang leukemia itu pun sudah tidak ditambah darah lagi. Yang biasanya harus tambah darah sekarang sudah tidak ditambah darah lagi ya. Ya, luar biasa. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dan yang lain-lain juga didoakan ya. Mereka mengalami Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kami selesai melayani mereka kurang lebih jam 10 malam sehingga dianjurkan oleh mereka untuk tidur di Bandung ya. Mereka mau siapkan hotel. Tapi untuk mengejar persidangan Muhammad KC karena sidangnya itu jam 9 pagi di Ciamis, kami lihat di Google Map itu ternyata Bandung Ciamis kurang lebih bisa 5 jam 4 jam paling cepat ya. 5 jam itu normal. Kalau udah cepat ya itu 4 jam. Jadi nggak mungkin keburu begitu, ya kan? Akhirnya kami harus jalan saudara. Ternyata kita ditunggu terus sama kelompok pengacaranya ini, ya. Daniel lihat-lihat kan terus, ini lihat videonya, mereka makan di restoran, lihat-lihat ikan, macam-macam. Weh, ayo, mana kamu Lubis? Mana kamu? Di mana kamu? Ternyata waktu kami jalan, ya, mereka udah jalan. Jadi waktu video tadi masuk kan saya nggak bisa lihat dan Daniel pun nggak mungkin kasih tahu karena kita melayani orang. Ya puji Tuhan kita sampai di mana itu ya, di Ciamis itu udah sangat jauh malam, mungkin jam 12-an lewat apa gimana ya. Jadi saya langsung mampir ke Polres Ciamis, ya kan? Karena saya nggak tahu posisi tahanan di mana, posisi penjaga tahanan di mana, saya nggak ngerti. Yang saya lihat pintu terbuka lebar, itu yang saya masukin kan gitu. Masuk saya dari pos, puji Tuhan memang nggak ada yang ngalangi. Seharusnya itu pasti ditanya karena sudah jauh malam seperti itu, udah mau pagi. Langsung saya lihat ada yang terbuka, ternyata itu bagian reskrim ya. Masuk saya langsung. Mobil saya taruh depan langsung dekat di pos penjagaan reskrim. Keluar terus ada mungkin 6 apa 5 orang begitu yang berpakaian preman tapi mereka polisi. Ada apa Pak?
saya mau ketemu si Muhammad Kacih, saya bilang. Dia bilang, udah jauh malam nggak bisa Pak, kami juga bagian reskrim harus izin dengan kepala tahanan ya. Masa nggak bisa kau bantu? Saya bilang, kau harus bantu ini, nggak bisa. Kami nggak bisa Pak. Ya udah, sekarang temukan saya dengan itu kok kepala tahanan itu. Wah, beliau di luar Pak. Aduh, banyak kali omongmu, saya bilang gitu kan. Itu direkam memadanya. Banyak kali omonganmu, saya bilang gitu. Ya terus udah gitu Pak, saya telepon ya. Ya telepon. Saya negosiasi tetap nggak bisa. Pertama udah jauh malam. Saya tidak bawa surat kuasa dari pengadilan. Tetap tidak bisa. Walaupun saya udah berbicara semaksimal mungkin ya. Ya sudah tidak layak sebenarnya saya sebagai masyarakat biasa ngomong kayak pejabat udah di situ ya. Nah, mereka semua udah ketakutan semua, yang di reskrim itu ketakutan semua. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf ya, udah. Harusnya kan kita yang mohon maaf kan, dia yang mohon maaf. Ya, tapi dalam hati saya udah maaf sama mereka karena memang itu jamnya sudah larut malam sekali. Kita cari arah kemana ini sebenarnya mereka ini. Kan pikir di hotel. Ternyata mereka sudah nyewa rumah yang agak besar, disebabkan karena ini bisa berbulan-bulan, mungkin bisa 6 bulan baru selesai gitu. Masa setiap pergi 3 hari harus nginap di hotel gitu, sedangkan biayanya mungkin sedikit ya. Jadi ya udah dikasih Sherlock, mereka tinggal di satu rumah begitu. Kami ikuti Sherlock itu, tahu saudara, sampai kemana kami? Ke kuburan Niki Ardila. Puji Tuhan. Selama hidupnya aku tidak pernah lihat dia. Tapi setelah dia meninggal, aku lihatlah. Di sinilah kuburan Niki Ardila. Iya kan? Iya. Karena dulu walaupun aku memang udah pendeta, ya aku senang juga sih ngeliat dengar lagu dia, cuma nggak sering ku dengar. Haleluya. Karena nanti kau bilang ku dengar, kau bilang wah enak juga pendeta denger, larang-larang gua dengar gitu ya. Iya, saudara. Wah, kami udah di kuburan, dekat kuburan ini. Wah, salah jalan kalian, masuk gafurannya lain. Tapi udah bisa juga, itu bisa juga. Kecil saudara. Tapi puji Tuhan sampai lah. Ya, sampai orang kampung situ bingung, nanyain kami, mau kemana Pak? Ya aku pun nggak tahu bilang. Ya, Bapak mau jumpain siapa? Ku kasih tahu nggak kamu? Ku bilang. Mereka mungkin yang siskamling ya, curiga dengan kita, karena jalan itu adalah gang hanya satu mobil, itu pun sangat kecil sekali. Kalau ada mobil dari depan nggak bisa masuk, nggak bisa lewat. Nah, saudara, jadi saya bilang, kamu kasih tahu pun nggak tahu. Ya udah, ini diam. Di 5 meter perjalanan lagi, di stop lagi, ditanya lagi. Orang bingung lah dia. Mana ini orang kan? Pikirnya rampok atau apa. Sekarang kamu tanya, mau paksa. Nah sekarang, tahu nggak rumah si Komarudin? Nggak tahu. Ya udah. Nggak tahu, orang memang nggak tahu lah, orang baru 3 hari nyewa situ kan. Udahlah Pak, terserah jalani terus, ini jalannya kecil katanya, sawah-sawah. Jumpalah rumahnya saudara. Memang kalau dari tempat yang sebenarnya kita nggak ngelewati jalan sekecil itu. Kalaupun melewati cuma hanya mungkin 200 meter. Ini mungkin 1 kiloan ya. Jadi singkat ceritanya, sana kita bincang-bincang ya. Saya juga nggak bisa tidur di sampingnya masjid saudara. Jam 3 udah mereka ya ngaji. Ya udah ngaji, saya juga ikut nyanyi nyembah aja kan. Karena si Daniel tidur di luar, dia nggak mau tidur di kamar karena dingin, masih pakai AC. Iya, saya bilang AC matiin aja, saya udah gembong perut. Udah kalau gitu aku tidur di luar. Emang saya kalau sama dia ribut masalah kamar aja ya, AC. Iya, memang dari zaman Adam sampai zaman Abraham sampai zaman itu sering ribut kamar. Iya, sampai sekarang itu. Jadi saudara, singkat ceritanya kami mengikuti pengadilan perdana tersebut ya, ditunda atas permintaan pengacaranya, ada strategi tertentu ya. Jadi kami pulang ke Bandung. Ya, pulang ke Bandung saudara. Kita masukkan FB ya, bahwa kita ada di Bandung. Terus mulai banyak yang ada respon, kapan Pak ke Jogja, kapan Pak ke ini, ya ke Semarang, kemana-mana.
kok belum ada yang dari Bandung gitu loh. Ada Daniel bilang begini sama saya, Pak, masa kita menginjil terus, nginjil sih nginjil, layani, refreshing juga perlu katanya. Wah. Maksudmu apa nih? Hotel kayak katanya. Wah, saya telepon jenderal nggak angkat, saya WA beberapa kombes nggak balas. Oh ingat saya, Pak Haji. Wah, Pak Haji, polisi tapi Pak Haji. Saya yakin dia memang udah haji. Tapi saya memang panggilnya Pak Haji karena udah bahasanya haji terus. Ya, dulu sebelum dia bahasa haji, ya nggak usah ceritakan di mana tugas dia ya. Itu pernah saya dibawa si Heri Bungsung ya untuk ke orang itu. Doain. Ya. Doain, setelah saya doain katanya lepasmu. Lepasmu. Iya. Lepas, bahkan Kapolresnya bilang jangan dibawa lagi pendeta itu kemari. Kenapa? Kata ini orang. Ya, Kapolresnya bilang, tadi saya mendengar tuh kaca-kaca pecah. Nanti diskotik pada tutup. Itu belum ada corona. Udah tahun berapa itu ya. Nah, saudara. Kita bincang-bincang. Pak Haji. Ya. Gimana kabar Pak Haji? Wih luar biasa. Najis cabul Cina kotor, nyah katanya kan semuanya, nyah. Oh, dia tanya lah tadi saya Mr. X tadi kan, kenapa itu? Katanya udah begitu, udah begini ya. Kenapa bapak nggak bisa gembalakan dia? Waduh, bukan nggak bisa saya gembalakan dia lari dari penggembalaan, gue bilang. Kejar dong, namanya domba katanya. Iya Pak Haji, ya gimana lah kita doain lah Pak Haji. Saya bilang gitu ya. Apa nih? Ada perlu apa? Ini saya dari Ciamis nih Pak Haji. Nah terus gimana? Saya ada di Bandung ini. Cuma memang belum sampai kotanya. Kurang lebih 1,5 jam lagi saya bilang. Jadi Pak Haji kan punya tongkat tuh. Gue bilang. Dia kan Pak Kapolresta kan. Punya tongkat tuh gue bilang. Gunakan tongkat itu. Seperti Musa gunakan tongkat kan. Tapi saya nggak bilang gitu dalam hati saya. Gunakan tongkat itu saya bilang memang. Tongkat komando gunakan. Siap pendeta, apa yang harus saya kerjakan? Hotel. Sampai hari apa? Hari Minggu. Hari Sabtu aja. Ya. Mau 2 kamar, 3 kamar? 1 kamar aja, bilang gitu. Nah, Daniel bilang, sudah berhenti omongan ini. 2 kamar. Karena nanti bapak mati nasib. Waduh, gimana ya, kita udah dibantu, kita kayak apa ya, kayak jenderal bintang 4 aja kan. Aduh, ya. Saya bilang, ya udahlah 2 kamar, saya bilang. Oh, tadi 1 kamar, sekarang 2 kamar. Kenapa nggak di Lembang katanya? Di sana kan lebih refreshing pendeta. Saya bilang, di sini hujan deras, untuk ke Lembang lagi bisa 1 jam lagi dan jalan ke Lembang kan agak licin kan. Jadi saya bilang hujan deras ini, saya kasih videonya singkat. Ya udah, akhirnya kami sampai ke hotel yang dikasih ya tentu dari anggotanya. Saya pun nggak tahu waktu itu. Yang penting siapa namanya, kata yang resepsionis. Nggak tahu, aku bilang. Yang penting saya harus nginap sini. Nggak, nama yang booking siapa? Nggak ngerti, saya bilang. Aku kasih tahu nama yang ini, dia nggak kenal. Pak Kapolres nggak kenal. Pasti nggak kenal lah ya kan. Pasti bukan dia. Jadi, terus dikasih tahu nama. Nah, dia bilang ada ini nama orang, tapi dari Poltabes Bandung. Itu dia. Nggak, nanti tabrakan kalau orang lain. Nggak, aku lah itu. Ya udahlah di situ kan. Ternyata kamarnya memang yang besar, 1 tapi dikasih besar. Karena dia WA saya. Pak, usir setan-setan yang ada di situ kan. Mungkin dia pikir kalau kita satu kamar, takutnya saya malah bawa setan kan gitu. Jadi dikasih 1 kamar, jadi usir setan-setan katanya. Wah Daniel, kita harus nggak tidur nih, ngusir setan-setan, gue bilang. Tapi puji Tuhan ya, saya pertahankan sedingin apapun demi membahagiakan anak itulah. Dingin, nggak tidur-tidur saya malam itu. Bener, itu hawa dingin pakai AC lagi. Haleluya, kenapa ini? Haleluya. Udah hawa dingin pakai AC lagi.
Kulihat dia jam 1 malam, jam 1 pagi. Dia juga udah ngurungkel. Diambilnya itu kan, ini kan udah spray pakai selimut lagi kan. Dia pun udah gini, ngurungkel gini. Ya udah bengkok kakinya. Karena dia nggak pakai jaket setebal saya punya jaket yang tebal banget begitu. Saya agak sombong gitu sama. Memang di sini panas tapi di sini dingin di kaki. Saya nggak punya ide begitu. Malam pertama betul kurang lebih ya nggak ada tidur lah saya. Pagi-pagi udah layani orang. Dikasih Google Map toto jalannya kecil banget. Tapi puji Tuhan selamat juga ya kan. Ya haleluya. Ibu itu saudara itu dia nggak bisa lihat gini. Kalau jarak segini dia nggak bisa lihat. Bisanya segini. Nah, setelah didoakan jarak segini bisa. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Setelah itu Pak doakan lagi nih. Ada lagi nih yang banyak masalah katanya. Udah kita ikutin dia kan naik ke mobil kita. Udah kita ke warung makan. Makan dulu. Aku lapar. Oke makan. Terus saudara itu jarak kami makan ke ruko itu ada 20 meter. Pak aku sudah bisa baca. Ruko itu mau dijual. Haleluya. Bukan dia buta huruf. Bukan. Dia memang gak buta huruf. Tapi sudah berapa tahun dia gak bisa baca sejauh itu. Kalau gak gini banget gitu. Rabun jauh. Haleluya. Luar biasa. Yang kedua lebih luar biasa lagi. Nanti lihat video ini lebih luar biasa. Sampai ke rumahnya itu hujan. Dan mau masuk ke garasi mobil nggak bisa karena rumahnya itu kecil ya. Kalau mobil papasan gitu sangat inilah hati-hati bener. Jadi pas masuk belum dibuka. Ternyata orangnya masih di rumah sakit, ada keluarganya melahirkan. Yang ada di rumah itu satunya stroke, jalannya agak susah, yang satunya depresi, stres. Kayak ada kerasukan setan lah gitu kan. Jadi si Daniel udah turun sama ibu ini ketok-ketok kan belum buka, macet lah. Pan. Gak bisa kan? Jadi saya harus keluar lagi. Ini Daniel ngejar saya, takut ditinggal kali. Dia bilang bisa itu bisa, saya stop semua. Kamu udah diklakson-klakson gitu nanti ribut sama orang sini. Ini bukan Jakarta bro, gue bilang. Iya. Ini Bandung, beda orangnya, aku bilang kan. Ayah nawon katanya kan, apa ayah kan. Jadi saudara, udah akhirnya parkir di luar. Jalan. Sampai ke situ. Tapi gak jauh banget lah, paling ada 1 kilo. Jadi kita harus punya hikmat semua ya. Kan parkir itu di depan toko-toko sepatu. Betul gak? Iya parkir, di parkir Sapam. Kan toko-toko sepatu semua parkir. Mau kemana Pak? Ngapain Bapak beli sepatu? Bukan. Itu ide. Sekarang lu parkir langsung pergi. Iya. Jadi tawar sepatu Daniel terus pinter. Udah tahu dia kan strategi saya. Ada nggak sendal yang sebesar ini? Nggak mungkin ada kan? Pindahlah aku bilang, cari tempat lain lah kami. Selamat lah ya kan? Iya, harus ada hikmat saudara, ya kan? Selamat. Jadi pendeta itu banyak yang nggak punya hikmat, jadi susah hidupnya. Iya, itu bukan bohong, bukan. Hikmat namanya ya. Haleluya. Jadi sampailah ke rumahnya, saudara. Ibu yang kami bawa tadi sudah di situ. Pas kita doakan yang stroke ini, yang susah jalan ini, ayo jalan, in Jesus name. Turun rupanya perempuan marah-marah sama saya. Dari mana kamu? Kenapa teriak-teriak di sini? Wah, kata ininya, ini kan namborunya apa ya? Lawan aja, ngaritik. Wah, lucu lah nanti, seru ini. In Jesus name. Saya dokter. Yang benar dia dokter, tamatan dokter. Tidak begitu cara menyembuhkan dia, jantung, gak boleh teriak-teriak. In Jesus name. Kan rumahnya besar, jadi dia di sini, ya kan, di pintu sini, saya di sini, jarak jauh. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Namamu siapa? Ya, Resul Lubis saya bilang. Itu. Tuh yang gendut, yang tinggi katanya.
Nah, jawab aja nih, jawab. Cecar. Ya ngapain kalian kemari? Dari mana kalian? Udah diam kok. Diam. Keluar. Damai sejahtera sukacita. Lari ke atas. Kan rumahnya ada 3 lantai ya. Lari ya ke atas. Oke. Udah kita ngobrol. Ayo kita kejar ke atas. Karena apa? Mamanya telepon dari rumah sakit. Pak, kejar aja Pak, jangan kalah sama setan, lawan kata kan. Wih, aku semangat kan. Kejar ke atas. Iya, cewek baru umur berapa lah gitu kan. Ya aku kejar ke atas, baru taman dokter umur 27 lah. Sruk. Dia di apa itu? Di tempat ini yang pagar bisa terjun itu, di lantai 2. Dia teriak-teriak di balkon. Wah, ini ada orang dari Jakarta masuk tanpa permisi, naik ke lantai 2 katanya. Pak Camat, wih. Kalau lewat polisi takut saya ditangkap dulu kan. Memang nanti bebas, tapi kan capek ditanya-tanya. Harusnya yang tanya-tanya polisi, jangan polisi tanya-tanya saya. Orang derajat saya kan lebih tinggi dari dia. Nah, itu yang saya pikirin. Ayolah Bu, turun Bu. Sampai di bawah, kalau tadi lewat polisi atau gimana, saya kan pasti diperiksa dulu dong. Betul nggak? Karena pemilik rumahnya yang waras ngomongnya yang jelas nggak ada. Yang satu setruk, mau susah ngomong. Ya kan? Ini siapa dari Jakarta? Ayo ke kantor dulu kan begitu. Nama siapa? Tujuan apa? Sudah vaksin belum? Udah, aku bilang tenang Bu. Jadi kami daripada sudah terlanjur ya, Daniel bilang, gimana ini? Kita udah terlanjur basah. Iya, kita tunggu aja. Aku telepon lah ibu itu. Ibu itu yang video call kita. Ibu harus kemari Bu, kalau nggak kemari saya nggak berani. Oh iya, 1 jam saya ke sana Pak. Iya. Kan ku bilang tadi udah terlanjur basah. Bener saudara. Pas saya ngomong terlanjur basah, hujan terus. Hujan kayak hujan es, terus banget. Ibu itu sampai situ sejam lebih, mungkin ada hampir 2 jam. Wah, basah kuyup, kami doa terus di situ bertiga. Si Daniel pun doanya agak lancar, aku dengar mungkin dia pikir udah serem ini kan gitu kan. Memang hidup ini kalau nggak ada serem-serem nggak seru suara. Ada serem-seremnya gitu. Haleluya. Jadi sampai ibu itu datang aja, aku tahu dia nggak tahu, saking fokusnya dia. Nah, berarti aku kurang fokus kan? Ya. Amin, ku bilang. Kenapa berhenti Pak? Udah datang ibu itu. Mana belum? Udah. Haleluya. Iya, udah aku bilang. Nah, saudara ketemu. Setelah ketemu saudara, didatangi ibu itu anaknya. Ayo kita doa itu pendeta diurap ya. Doa aja kalian. Gitu kan dia kan. Wah, ayo Bu ke sana aku bilang. Pas ke sono udah naik lagi ke lantai 3. Itu tempat jemur-jemuran. Hujan padahal. Dia pakai payung di hujan. Ya udah gini aja lah Bu, gue bilang nanti kita atur strategi aja ya lain waktu ya, karena dalam minggu depan ini juga saya sepertinya kemari karena mau lihat sidang lagi kan, rencana begitu sidang Muhammad KC. Jadi saya bilang kita atur strategi aja. Nah, oke, udah setuju ini, tapi aku nggak tenang. Udah Bu, kita embat aja ya. Gue bilang siap kan? Siap. Ya, maksud saya kalau dia terjun lompat ya mati, saya jangan dituntut kan gitu. Siap ya, siap. Soalnya ini dia bisa terjun, bisa manifestasi Bu, aku bilang. Ya udahlah. Akhirnya saudara dia mau turun. Ngomong lama sama saya. Iya, ngomong. Kamu sebenarnya cantik, kamu itu cerdas, kamu itu pintar. Seneng dia. Oh, ternyata kurang pujian kali. Iya, cewek-cewek begini, ibu-ibu kalau nggak dipuji-puji itu stres. Bener, iya. Makanya bapak-bapak harus tahu. Iya, kemarin saya pulang sampai sini mungkin jam 10 ya. Itu saya sampai jam 12 belum tidur. Apa? Memuji-muji istri dulu. Ya tanya dia. Jangan diceritakan masa lalu aja, masa sekarang. Dan masa yang akan datang. Bener. Habis itu bangun dia lagi masak kan. Iya, jam berapa? Jam 6 saya turun, dia lagi masak jam 6 pagi. Iya. Sukacita. Orang kebilang, buatin kopi mah. Ya bentar Pak ya katanya. Biasanya aku lagi masak, kau suruh buat kopi. Itulah
kalau udah dipuji-puji, beres semua. Haleluya. Gampang sebenarnya obatnya, pilnya gampang kali, kapsulnya. Dosis rendah aja. Haleluya. Selesai, orang cuma ngomong doang kok, ya kan? Kan dosis rendah, kecuali harus dikasih uang 200.000 itu dosis tinggi. Ini dosis rendah, ya kan? Iya, jadi udah gitu saudara. Ya, singkat ceritanya selesailah kami, ya. Nah, adalah saya sekarang ini. Haleluya. Iya, sebenarnya saya nggak mau hadir hari ini. Kenapa? Karena pas kita mau pulang, udah keluar dari hotel, udah selesai semua, stop. Hotelnya enak lagi ya, mall sini, terusin tempat belanja, semua belanja. Iya, sampai si Daniel, kangen capeknya dia kan, dan udah makan kekenyangan. Iya. Aku sekarang kalau ngajak dia jam makan harus makan, bener. Dulu nggak, doa Daniel, irit kita. Sekarang nggak, jam makan harus makan. Jadi udah kuanggap dia tuh kayak apa ya, karyawan tetap gitu. Jadi harus makan ya makannya. Tapi aku bilang sama dia, kalau kau mau sukses nih, misalnya gini ya, kita mengerjakan sesuatu ini, kita mau ke blade kencing, kalau kita bisa tahan 10 menit, tahan dulu aja selesaikan ini. Aku bilang, jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita lapar, tapi kita tahu ini sampai sana setengah jam lagi orang itu ajak makan, harusnya kita tunggu aja. Aku bilang gitu kan, dia diam aja, udah ada makanan ringan dimakan aja mobil. Jangan buat kotor di mobil, gue bilang ini hilang urapan kalau marah-marah terus. Iya, namanya itulah anak sama bapak biasa gitu kan. Iya, jadi saudara, setelah kita mau pulang tuh banyak telepon minta pelayanan. Bapak di Bandung ya, bapak di Bandung. Nel, aku bilang kita nggak usah pulang aja, karena kita sudah dapat rumah dinas, rumah seorang jenderal. Wah, disuruh nginap di situ katanya berapa hari terserah. Iya, kayak hotel, cuma nggak tingkat namanya, apa besar banget kan di Lembang sana. Wah, saya bilang sama Daniel, gimana nih ya? Kita tinggal di Lembang sampai minggu depan. Kamis kita ke Ciamis. Di sini aja kita. Orang di Jakarta juga kita banyakan nganggur, saya bilang. Kita mau besok Jandri sibuk, kita mau besok ini sibuk, kita mau besok Pak Hendrik lagi pergi kemana, ke sana, ke Cibodas kemana. Jadi aku bilang sini banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kita, di Jakarta kurang karena banyak pendeta besar, aku bilang kan. Dia kayaknya kurang setuju. Di situ saya baru lihat ternyata anakku ini ada kasihnya terhadap jiwa-jiwa, ada kasihnya terhadap pelayanan. Dia bilang, jadi pelayanan di sana gimana Pak? Oh gitu ya. Iya. Saya mau kasih istri, tapi saya pikir wah, karena dia pernah marah juga. Saya suruh, aku udah nyanyi, aku masak, aku yang khotbah. Oh iya juga. Iya. Kamu bisa masak nggak katanya? Sebenarnya saya bisa masak. Ya cuma kan, ya memang dari SMP saya masak. Tanya si Jul. Yang masakin si Jul itu saya sering. Saya ajari cara nampi. Dulu kita masak nggak seperti saudara, beras tinggal masuk aja nggak, ditampi dulu. Tahu nggak kalau nggak ada angin, alo golo lubis, alo golo lubis, itu katanya manggil angin. Dulu kan saya Islam percaya gituan, bener angin datang. Iya, angin datang. Tanya Pak Tanjung, itu ada istilah alo golo lubis. Jadi manggil angin itu, aduh, banyak penyembahan berhala saya dulu ya. Iya, jadi saya tahu masak ya. Anak-anak saya nggak tahu. Sebenarnya semananya saya tahu masak, saya tahu setrika, saya tahu semua. Saya tahu hidup susah. Tapi kan mereka nggak tahu yang begituan ya. Jadi singkat ceritanya saudara, sampailah. Sampai di mana tadi coba? Haleluya, iya. Jadi istilah singkat ceritanya, si Daniel nggak setuju lah dari wajahnya ya. Istri saya ini luar biasa. Karena rencana kita kan berangkat Selasa lagi. Karena sudah ada rumah di sana kan, tinggal enak ke Ciamis cuma 4 jam kan. Nginap di sana, nanti pulang dari sana ke sini lagi kan, ke rumah dinas itu maksudnya kan. Nah, istri saya tadi dibilang sama Daniel, oh sepanjang jalan, Pak besok bawa mama. Jangan dia dibiarkan dia stres di rumah. Ya, oke, silakan. Memang mama nggak pernah ngomong sama bapak, ayo dong ini.
Asal ku ajak kadang dia nggak mau nih. Iya, tapi kalau di depan saya dia curhat. Nih, aku di rumah aja, aku stres. Kalian jalan-jalan gini. Iya, kadang-kadang curhatnya sama anak bukan sama suami kan. Ya anak mana bisa buat apa-apa kan. Iya, jadi tadi Daniel ngomong, saya dengar. Ma, ikut ya besok Selasa gini. Oh ribut begini. Ah, ternyata dia nggak mau. Maksudnya Selasa ya kita jalan-jalan di Lembang, dia nginap tinggal di situ ya ujian. Dia nginap di situ. Nah, Rabu kita jalan, Kamis sore kita pulang. Sudah nyampe lah itu Bandung kan. Kalau pulangnya Kamis jam berapa gitu ya. Nah, sampai Bandung jalan-jalan lagi sampai sini hari Sabtu gitu. Maksudnya Kamis ini nggak usah aja latihan aja saya bilang gitu kan. Tapi ibu nggak mau. Jadi jangan kau pikir aku lebih setia. Dia ini lebih setia kalau main, saudara. Betul. Saya ini hanya menang nampang doang. Dia lebih setia. Makanya kalau kita mau istri saya itu berkembang rohnya, istri kita berkembang. Dulu kan suka saya, jangan begini. Sekarang enggak. Biarin aja. Iya. Saya biarin semua. Jadi dia berkembang. Haleluya. Oh, saya baru tahu, biarin dia berkembangkan rohnya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, hari ini Tuhan mau bicara sama kita ya tentang jiwa-jiwa. Haleluya. Karena jiwa-jiwa saudara banyak yang belum kenal Tuhan. Banyak yang belum mau percaya Yesus. Apakah itu dibiarkan begitu saja? Dan ini problem juga waktu zaman Yesus. Waktu Yesus bersama murid-muridnya juga, murid-muridnya itu hanya mengandalkan Yesus. Ya kan? Kalau Yesus buat mujizat, orang banyak datang. Nah, itu yang diandalkan murid-muridnya. Sehingga Yesus ya mengatakan kepada muridnya seperti ini, baca Yohanes 4 ayat 35. Mulai 34 35. Ya. Yohanes 4. Sudah? Haleluya. 3 ayat 35 aja langsung. Cepat. 3, 2, 1. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi dalam musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan mana yang sudah memulih dan matang dan marah. Saudara, ini bahasa kiasan. Jadi murid-murid Yesus itu ya banyak alasan gitu loh. 4 bulan lagi lah. Ya bulan depan lah, tahun depan lah. Ya nanti dulu lah. Jadi Yesus bilang, kata orang 4 bulan lagi nih baru panen. Tapi aku melihat padang sudah menguning, sudah siap dituai. Kalau kita baca dari awal ayat sampai akhir itu berbicara tentang jiwa-jiwa, penuaian jiwa-jiwa. Jadi saudara, Yesus itu mengajarkan kepada muridnya untuk mengasihi jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Apakah ada di hati kita ini yang terus berbicara untuk jiwa-jiwa? Bagaimana supaya jiwa-jiwa ini datang kepada Tuhan? Apa ada itu di hati kita, saudara? Kalau itu belum ada di hati kita, artinya iman kita masih dipertanyakan. Iman kita perlu diuji lagi. Tapi kalau setiap hari ada di hati kita, bagaimana jiwa-jiwa ini harus mengenal Tuhan Yesus. Saudara, waktu saya bincang-bincang sama Muhammad KC, dia bilang kita selama ini kenal di YouTube, sekarang kita berjumpa langsung. Saya melihat di matanya itu, dia waktu membicarakan tentang apa yang dia sampaikan di YouTube, itu sebenarnya hatinya tulus untuk jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa mengenal kebenaran. Cuma dengan cara dia, ternyata cara dia itu cara yang salah menurut undang-undang Indonesia. Kalau menurut undang-undang Amerika itu nggak salah, karena memang diucapkan dia ada tertulis. Tapi menurut undang-undang Indonesia itu salah. Nah, karena apa? Karena A, B, C, D, E, F, G macam-macam lah. Jadi dituduhlah dia menista agama. Tapi saudara, is okay. Dia jalani itu.
Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah gara-gara Muhammad KC ini di penjara, terus kita nggak memberitakan Injil? Tidak, Injil harus disampaikan. Haleluya. Haleluya. Karena saya percaya betul Muhammad KC masuk penjara ini, sekalipun itu karena jerat undang-undang, tapi di balik itu pasti ada tujuan-tujuan tertentu supaya Anda ini takut memberitakan Injil. Kita tidak pernah takut memberitakan Injil karena kita dilindungi oleh negara, oleh undang-undang, oleh konstitusi. Tetap Injil harus diberitakan, tapi dengan cara yang mungkin berbeda. Ya, haleluya. Bukan dengan cara yang dilakukan oleh Pak Muhammad KC. Tapi Injil nggak bisa diberhentikan. Injil nggak bisa di stop. Injil harus disampaikan. Haleluya. Injil yang seperti apa disampaikan? Mari kita mulai dari Markus 1 ayat 1. Markus 1 ayat 1. Injil yang seperti apa? Markus 1 ayat 1. Sudah? 3, 2, 1. Iya, saudara. Jadi Injil yang disampaikan itu harus Injil Yesus Kristus, yang Allah datang ke bumi mengambil rupa manusia, yang memakai gelar sebagai anak Allah. Itu yang harus disampaikan. Haleluya. Haleluya. Iya, coba kita baca di Roma 15 ayat 19. Kita agak percepat karena tadi di kesaksian saya banyak ya. Roma 15 ayat 19 kita baca. 3, 2, 1. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh kuasa roh dinyatakan dalam kedalaman ini dan sampai ke Illyricum aku memberikan sepenuhnya Injil. Iya, jadi saudara, yang disampaikan itu harus Injil Yesus Kristus. Haleluya. Baca selanjutnya ya, Kisah 19. Sorry, Kisah 8 ayat 35 maksudnya. Kisah 8 ayat 35. Kisah 8 ayat 35. Ya. Sudah? 3, 2, 1. Iya, Sida-Sida ini saudara, dia sedang membaca kitab Yesaya, dia nggak ngerti. Sida-Sida ini adalah pembesar-pembesar Ethiopia. Ketemu dengan Filipus. Filipus sampaikan, ini nubuatan tentang Yesus. Hah? Begitu? Iya, ini nubuatan tentang Yesus. Domba yang dibawa ke pembantaian yang tidak akan melawan. Ini nubuatan tentang Yesus. Mulai dia bicara tentang baptisan. Akhirnya Sida-Sida ini bilang, kalau gitu saya percaya, boleh nggak dibaptis? Boleh. Mari kita turun. Akhirnya Filipus ajak Sida-Sida itu turun. Masuk ke dalam bukan dipercik, tapi masuk ke dalam air. Haleluya. Silakan mau ikut yang masuk ke dalam air tenggelam, tapi Filipus membaptisnya masuk ke dalam air. Setelah itu keluar. Filipus tidak bilang begini, hei Sida-Sida yang kuhormati, hai Paduka yang mulia. Karena Sida-Sida itu pembesar Ethiopia yang terhormat. Mungkin kelasnya sekarang gubernur lah ya. Dia katakan, ayo kita turun. Dia nggak bilang begini, Bapak di sini saja, saya turun. Dia turun ambil air. Ya, di baskom baru dia naik ke atas, dia percaya enggak, tapi diajak turun Sida-Sida itu. Nah, terserah Anda mau pakai yang turun atau pakai yang mana. Haleluya. Jadi saudara, dia dibaptis. Ya. Nah, jadi yang diberitakan adalah Injil Yesus Kristus. Haleluya. Karena apa? Ya, saya sampaikan ini. Kenapa saya harus sampaikan seperti ini? Karena ada orang yang memberitakan Injil yang lain, bukan Injil Yesus Kristus. Coba kita baca. Haleluya. Di Galatia pasal yang ke-1 ayat 7 dan 8. Kita baca. Sudah? 3, 2, 1. Ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memperbalikkan Injil Kristus. Terus? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat
kepadamu suatu Injil berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, rekan-rekan kita yang beragama Islam selalu dia menggunakan Injil Barnabas. Di Injil Barnabas itu memang Yesus tidak diakui sebagai Tuhan Allah. Dan ada juga orang-orang yang pakai Alkitab ini, ya, kelompok-kelompok tertentu yang ibadahnya pakai Alkitab, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu Allah mencipta langit bumi. Dia hanya utusan, dia hanya nabi, dia hanya utusan, dia hanya duta. Bahkan saudara, ada orang pakai Alkitab ini, ya, dia percaya bahwa Yesus itu menebus manusia berdosa, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi. Nah, gereja seperti itu sudah berkembang. Banyak di mall-mall dekat ini pun banyak. Tapi nggak tahu, sekarang kan banyak corona, apakah mereka buka ibadah ya. Biasanya ada. Jangan Anda dengarkan Injil yang lain. Harus Injil yang disampaikan oleh Yesus Kristus dan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Haleluya. Haleluya. Yang mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi, dan dia datang ke bumi mengambil rupa manusia, dan dia memakai gelar sebagai anak Allah walaupun dia Allah itu sendiri. Haleluya. Karena itu saudara, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain. Dia pakai ini, pakai Alkitab juga. Haleluya. Ini nggak ada dikuranginya satupun ayat ini. Dari Kejadian sampai Wahyu, atau dari Matius sampai Yohanes. Nggak ada. Nggak ada dikurang-kurangi dia. Cuma diartikan yang berbeda-beda saja dengan pengertian, dengan pemahaman kita. Nah, kan Yesus bukan Tuhan kan, ini ayatnya. Yesus bukan Tuhan kan, ini ayatnya. Yesus utusan kan, ini ayatnya, ini ayatnya. Ya. Padahal Alkitab menjelaskan Yesus itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Filipi 2. Haleluya. Yesus itu adalah yang tak berawal tak berakhir, Alfa dan Omega. Haleluya. Bahkan Yesus itulah yang bertakhta nanti di Wahyu yang akan menghakimi. Haleluya. Jadi saudara, kalau ada orang memberitakan Injil yang lain, yang bukan seperti yang disampaikan oleh saya ini, terkutuklah dia. Haleluya. Jadi inti Injil itu adalah Yesus Kristus Tuhan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ayat 9, ayat 9. Ayat 9-nya apa? Haleluya. Baca ayat 9-nya. Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Sekarang aku katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terkutuk. Siapa yang memberitakan Injil yang menggunakan Alkitab, tapi tidak meninggikan Yesus, tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan Allah satu-satunya, maka terkutuklah dia. Haleluya. Nah, jadi saudara, banyak sekarang Injil sedang beredar. Bahkan Sani Munir itu, Ustadz Sani Munir selalu pakai Injil Barnabas. Haleluya. Haleluya. Jadi nggak usah percaya. Karena apa? Karena kalau itu Injil yang dia sampaikan, yang dia pikir itu Injil yang kusampaikan, maka terkutuklah dia. Nah, jadi harus Injil Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah datang ke bumi mengambil rupa manusia, haleluya, dan mati di kayu salib sebagai anak manusia, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, akan datang yang kedua kali menjemput orang percaya, gereja Tuhan mempelai wanita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya.
Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya semua saudara yang hadir ini, apakah ada di hatimu selalu, wah ini teman saya ini, dia belum percaya Yesus nih. Aduh, saya mau sampaikan lah, saya mau beritakan. Ada nggak? Oh, ada, luar biasa. Apa ada yang begini? Di Jakarta ini pun gue udah pusing, balik aja lah kampung. Apa ada yang gitu? Haleluya. Saudara, ini ya, benar yang gue bilang itu. Iya. Itu yang gue bilang kapan itu yang khotbah. Saya melihat orang tumbang-tumbang semua, salah satunya jenderal. Udah kami temuin jenderalnya. Saya dapat peringatan Bapak, nanti cuplikannya sebelum Bapak mengalami penyakit seperti ini, sudah dapat. Jadi tumbang itu banyak, sakit, terus lari, ya dari kenyataan, dari panggilan, itu pun namanya tumbang. Haleluya. Oh enggak Pak, saya harus dipanggil ke setio-tio. Kalau dengar dari Tuhan nggak apa-apa. Kalau Tuhan bilang kau ke setio-tio lah, kau ke setio-tio. Kalau kemarin saya dengar suara Tuhan jelas, jangan pulang. Saya nggak bakal pulang. Walaupun Daniel ajak pulang, main kita di tengah jalan. Kalau nggak kau tinggal kau, aku bilang. Tapi karena saya nggak dengar suara Tuhan, ya dibilangnya ya udah. Karena ada yang kita nggak dengar suara Tuhan, tapi ada yang memang tugas pelayanan kita yang memang rutin. Ya udah, kalau nggak dengar ya, yang rutin ini aja. Ya kalau misalnya sekarang saya dengar suara Tuhan langsung nih, lagi khotbah nih, tinggalkan mereka semua. Ayo, ada di sana, itu dekat grogol itu orang mau mati, cepat doakan supaya dia nggak mati. Saya tinggal, saudara. Haleluya. Tapi kalau ternyata saya ke sana orang seperti itu nggak ada, berarti saya nabi palsu. Haleluya. Iya, jadi saudara, yang saya penglihatan tumbang-tumbang itu kita harus waspada. Jangan sampai ada di antara kita ikut tumbang. Apalagi sekarang angin terlalu kencang, hujan terus lebat. Haleluya. Sampai saya bawa mobil itu ya, waduh, enggak. Itu wafer ya. Itu nggak bisa. Iya, wafer nggak bisa ngilangin air. Saking lebatnya itu hujan. Larinya 20 terus. Waduh, Nel, doa kok Nel. Doa Nel. Nggak ada kelihatan mobil, cuma tuk gitu. Puji Tuhan, ada 1 jam itu. Karena aku bilang gini, Nel, kok hujannya sebentar sedikit jadi jorok mobil kita. Iya kan? Kacanya jadi jorok. Apalagi mobil saya itu susah di ini airnya. Disemprot. Jadi dikeluarin airnya itu susah. Jadi saya bilang, aduh, kalau gitu harus hujan ini, biarin. Bener hujan deras loh. Makanya hati-hati lo ngomong. Kan tadi Bapak yang ngomong hujan deras. Nah ini Bapak ngeluh lagi. Haleluya. Makanya hati-hati dengan mulut. Haleluya. Iya, saya belum doa lah. Hanya bilang begitu, bener hujan deras. Haleluya. Jadi saudara, jangan kita pernah berhenti ya berpikir untuk orang lain. Kita harus terus berpikir untuk orang lain. Bagaimana orang lain supaya mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana orang lain supaya ikut Yesus. Itu harus ada di hati kita. Itu harus ada di pikiran kita. Kenapa? Karena Matius 28 itu adalah amanat agung. Haleluya. Pemberitaan Injil di Matius 28 itu amanat agung. Jadi orang yang mengaku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi vakum nggak memberitakan Injil, itu sama dengan mayat-mayat berjalan. Haleluya. Nah, kemarin saudara waktu di Bandung, ya, saya ketemu orang, terus orang ini bawa ke keluarganya yang sakit. Rupanya pembantunya bukan orang Kristen. Saya nggak usah sebut agamanya lah, nggak enak ya. Ya udahlah, bilang. Yang penting dia orang Islam lah, udahlah. Haleluya. Kadang-kadang sekarang kita ini ngomong harus. Jadi saudara, saya layani dia sampai goncang dia. Goncang. Iya. Pulang terus orang itu bilang, Pak, sepertinya udah mulai goncang dia, katanya. Iya. Ya, kalau saya bilang saya pasti selamat. Coba kalau ibu sholat gimana? Coba kalau Isa itu ngucapin apa aja setelah sholat? Iya, saya
berdoa katanya kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu doakan supaya Muhammad dan keluarganya semua menerima rahmat dan selamat. Iya. Dia bilang. Terus ibu siapa yang doain nanti? Gue bilang. Ya kan? Yang ibu ikuti kan masih ibu doain. Terus yang doain ibu siapa? Udah. Tentu banyak hal lah. Tapi itu salah satunya. Kalau saya bu nggak doain Yesus, saya bilang. Yesus yang doain saya. Ya kalau saya masih doain Yesus, buat apa gue ikut Yesus? Yesus lah yang doain saya. Supaya saya tidak binasa. Haleluya. Sampai sekarang pun Yesus itu doakan saudara. Jangan salah. Iya, ada ayatnya. Walaupun dia sebagai Tuhan Allah, dia maha kuasa, bisa memaksa saudara. Tapi dia tidak menggunakan itu. Dia menggunakan jalan yang memang harus dilalui. Dia mendoakan saudara sekarang. Supaya saudara tidak gugur imannya. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, kita yang sudah percaya Tuhan harus memberitakan Injil. Kenapa? Alasannya adalah karena itu amanat agung. Kita nggak bisa diam-diam. Kita semua harus bergerak memberitakan Injil. Haleluya. Wah, beberapa minggu yang lalu saya itu udah kental kali ya. Di hati saya, di pikiran saya itu udah mantep banget. Udah sering saya bilang sama istri saya, sama si Daniel. Jadi ini kayaknya beli mall nih. Kenapa? Ya Tuhan bilang kalau penuh padat, kita dikasih mall. Kalau nggak muat lagi tempat ini, kita dikasih mall. Uangnya dari mana? Ya beli mall bukan pakai uang. Kalau Yesus bilang kasih si Lubis, ya kasih. Lah, kenapa kau sekarang belum punya mobil? Karena Tuhan belum suruh orang ngasih kau mobil. Lah, percaya nggak percaya? Kalau misalnya sekarang Tuhan bilang gini, kasih mobil ke si Randy, pasti dikasih sama itu. Iya, sama Cuy Lanseng, iya. Iya dikasih, Cuy Lanseng, kasih dia. Kasih, iya. Bener. Kalau Tuhan ngomong sama Ciputra, kasih. Kalau Tuhan ngomong sama James Riyadi, kasih. Orang dia nggak ngomong sama James Riyadi aja, masih ngomong sama saya aja naik ke atas, Pak. Kan keluarga aku ini mau ikut gereja, Pak. Terus kenapa? Itu kan mobil ada di depan, Pak. Kulihat jarang dipakai, pakai. Itu kasih. Lo kok nggak dikasih semuanya? Dia bilang pakai, salah dia mintanya. Dia kan bilang pinjam. Coba bilang, buat aku, Pak. Oh nanti saya ulangi, nggak boleh. Udah kasih tahu. Makanya lu kalau ngomong sama Tuhan itu jangan tele-tele. Tahu tele-tele? Ya minta aja, jangan Tuhan. Seandainya kau lagi berkenan di hati, jangan begitu. Jangan. Haleluya. Minta aja. Amin. Nah, udah dikasih nggak dibawa dia kan? Itu banyak orang gitu. Haleluya. Jadi saudara, kenapa kita harus beritakan Injil? Itu amanat agung. Ini saudara cara setan, ya. Ini cara setan kalau kita mau buat part 4-nya ini, part 5-nya cara setan. Untuk orang Kristen diem, tidak memberitakan Injil. Sebentar lagi gereja sudah seperti kuburan. Karena nggak ada lagi yang memberitakan Injil. Semua orang pingin cari jalan aman. Cari jalan aman. Cari jalan pintas. Haleluya. Si Daniel aja ya. Naik mobil. Udah gak ada lagi mobil setinggi mobil Pajero itu. Mobil apa lagi? Iya. Dia harus dituruninnya gini kayak tidur. Iya. Ku bilang kau hidup kau terlalu nyaman. Ketika kita naik mobil si Jandri, begitu pendeknya kau kuat. Begini dia terus. Iya. Iya Pak, si Joshua juga itu Pak. Waktu ku ajak ke Gucci, ya apa katanya? Naik mobil Pajero. Enggak lah. Kau naik Alphard mau katanya. Ini kalau kenyamanan ini saudara mengikat gereja Tuhan, hancur. Kita udah terlalu nyaman. Haleluya. Haleluya. Gereja tepuk tangan, nyanyi, makan, pulang gereja tepuk tangan, nyanyi. Kita sudah terlalu nyaman. Makanya kita doa supaya ada kayak yang lempar-lemparin kita gitu. Iya, serang-serang dikit, lempar tai kayak apa kayak. Jadi kita aja. Saudara, bener loh. Saya nggak malu-malu nyaksikan. Gue bilang si Daniel, aduh gimana ya? Ini mall megah kali dekat hotel kan. Tapi kita nggak bisa masuk nak. Karena semua dicek.
pakai itu kan barcode saya lihat. Saya orangnya paling kesel kalau sudah mau masuk gini tidak boleh, itu bisa ribut gitu. Jadi lebih bagus kita ngalah duluan kan. Pas hari keduanya nginap di situ, ayo Daniel, kita coba, kita doa, tunjukkan mujizat Tuhan. Enggak lah, gua tidur katanya. Ya udah, kan tinggal turun langsung depannya itu mall. Saya turun, jalan. Bener loh saya doa. Di situ ada polisi lagi parkir gini kan. Polisi beneran, kalau ini yang sapam, yang jaga barcode tuh 3 orang loh, 3 orang jaga loh. Semua ditanyain loh. Pakai handphone, saya doa. Pas di barisan berapa saya doa. Saya gini aja. Lolos. Iya, yang penting jalannya jangan gini saudara. Iya, gini jalannya. Lolos. Wah, hikmat juga ternyata. Ada juga cara jalan. Ya, saya bukan apa, saya hanya kok luar biasa banget sih Tuhan ini. Gitu loh. Haleluya. Iya. Luar biasa. Jadi artinya gini loh. Seharusnya itu nggak bisa. Jadi tantangan inilah yang membuat saya makin semangat. Waktu pulang aja si Daniel bilang, iya Pak, ini saya lihat di Google, semua keluar tol Cilenyi akan diperiksa apa namanya? Periksa vaksin. Pasti kita nanti langsung bisa divaksin dan diantigen. Nggak ada itu, aku bilang. Pas pulang hujan deras, mana mau dia kan? Tapi yang di sini ada loh, yang di sini ada meriksa yang masuk. Yang pulang mungkin tadi ada, tapi mungkin karena hujan nggak tahu lah saya, nggak diperiksa. Jadi saudara, saya juga percaya ya, semua ini nanti selesai aja. Haleluya, haleluya. Badai akan berlalu, amin. Yang saya senang itu tantangan hidup ini. Jadi kalau nggak ada tantangan, hidup ini nggak enak. Karena itu beritakan Injil supaya kau banyak tantangan, supaya kapasitas rohmu makin mantap. Haleluya. Siap? Siap bawa jiwa untuk Tuhan? Haleluya. Atau siap kabur meninggalkan pelayanan? Haleluya. Saudara, yang terakhir Kolose 1 ayat 23 ini terakhir untuk kita ya. Dengan banyaknya goncangan-goncangan ini kita tetap teguh. 3, 2, 1. Dalam iman tetap teguh dan jangan mau yang telah dikabarkan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat. Jadi sekalipun kita banyak tantangan, banyak hambatan, banyak ujian, cobaan, tapi jangan mau digeser. Tetap percaya. Alkitab bilang, ya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan kepada Injil. Injil Yesus Kristus maksudnya. Karena Injil itu artinya kabar baik. Jadi ada juga kabar baik yang bukan bicara Yesus, itu bukan Injil. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Haleluya. Haleluya. Makanya Pak, Ibu kemarin bilang, Pak Manurung minta doain sama saya. Terus dia bilang, ke orang lain didoakan sembuh ya, kok doa Pak Lubis nggak mempan ya? Makanya hidup sungguh-sungguh bertobat, saudara pasti dalam mengalami mujizat. Berikan sorak-sorai, mari bangkit berdiri. Sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti mengalami mujizat. Haleluya. Mari kita angkat hati roh kita, dua belah tangan kita, hadapkan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami siap untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka mengenal Tuhan dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berikan roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas, keberanian, hikmat, akal budi, kemampuan untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan kepada jiwa-jiwa, supaya mereka
menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Saudara, Bapak Ibu sekalian, angkat hati roh pikiranmu, dua belah tanganmu. Haleluya. Urapi tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka sudah berjanji. Mereka mau menyampaikan Injil Yesus Kristus. Injil keselamatan, Injil kerajaan. Tuhan Yesus urapi mereka. Dan terlebih terusus mereka menjadi teladan contoh dimanapun mereka Engkau tempatkan, supaya banyak jiwa-jiwa yang bertanya tentang Tuhan. Kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, sakit penyakit, kuasa setan, iblis, roh jahat yang membuat mereka lemah, kami usir, tolak. Katakan kuasa dalam nama Yesus. In Jesus name, out. Keluar dalam nama Yesus. Sehat di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya.